Karena udah mulai ngaco nih. Enggak. Aku pengen ngetes kan katanya ini. Iya, tes nggak apa-apa. Meter sampai 2 meter. Jangan 1 meter. Luar biasa. Iya. Dapat ilmunya dari mana tuh? Itu rahasia di balik rahasia. Oke, di balik rahasia juga. Allah juga. Tapi kalau misalnya peluru bisa, berarti pisau juga bisa dong? Pisau dapur. Saya isi ke orang aja ya. Saya isi ke orang. Biar orang merasakan. Enggak, udah siap. Jangan, nggak usah. Pistol udah bawa kita. Pisau udah bawa. Oh, kalau pistol nanti aku berperkara di sini. Iya, tapi kalau misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris aja, bukan. Bawa pisaunya juga. Bisa. Ayo, coba. Mana tadi? Nggak usah lah, jangan dulu lah. Nggak enak. Nggak enak. Jarum aja deh, kalau nggak. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya, dong? sini jam betul. Jarum aja dah. Diinfus nggak bisa? Maksudnya diinfus gimana? Jadi kalau misalnya kita nginfus nggak bisa juga? Oh, itu ada cara lagi. Ada caranya lagi. Jadi kalau pisau infus juga nggak bisa? Bisa gimana sih, Tom? Sama kayak ini jarum juga, tapi kan agak gede jarumnya. Ini jarum aja. Ini maaf nih, Bang. Kalau cutter ada lagi, beda lagi. Enggak, gini. Beda lagi, Bang. Ngetes kan katanya ini. Iya, tes nggak apa-apa. Oke. Oke. Kalau pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik. Beda lagi cerita, ntar di belakang sama saya. Oke. Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang sama saya. Tapi bisa. Berdua aja sama saya. Tapi bisa. Kita berdua aja sama saya. Iya, nggak apa-apa, tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah, oke. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini saya tusuk nggak bisa masuk. Aboket itu jarum suntik, ya jarum suntik. Jarum suntik nggak bisa masuk. Nah, saya tusuk di sini nggak bisa masuk juga. Yang bisa ada nggak contohnya? Jarum kayak gini, tapi dia lebih gede, kayak gitu punya. Kayak gini punya, saya tusuk nih. Ntar diam lu. Lihat nih. Jadi begini. Tusuk begini. Ya. Segede gimana lu jarum lihat? Kalau jarum kasur bisa saya diginiin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Nah, sekarang kali sewang sama saya. Hah? Kalau satu kali sewang sama saya. Kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya. Nih, nggak boleh. Dr. Richard Lee, gini ya. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya, apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang. Ente kadang-kadang. Ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Nah, kalau masuk, aboket itu jarumnya. Bawa sini aboket. Nah, dapat iPhone kok. Kita nih istilah iPhone. Tapi fair ya? Hah? Fair ya? Jangan ada dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol. Iya. Pembuktian dong. Videoin. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok. Memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi masalah cutter, masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada. Beda lagi. Beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter tadi ada spesialisnya beda. Ada lagi kan? Oke. Dokter cantikan, ada dokter. Jadi kebal jarum beda. Kebal jarum beda lagi. Jarum pental beda. Iya. Sini kasih saya dulu. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Siap. Itu minta perawat satu. Surat itu. Maaf. Sebentar, saya bukain. Maaf. Gini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Ada mana nggak nih? Wah, jangan, itu steril ya. Sudah dibuka. Apa? Ujungnya ini yang ini. Tajamnya ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa sampai batangnya. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Ini yang keras. Batangnya. Batangnya yang keras. Ini. Iya yang lebih yang keras. Yang lebih besar dong. Enggak, batangnya doang yang keras gede gitu ada nggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Oh ini. Ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah kan ada trik bisa. Bawa 2 jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel. Pasti tembus. Nah kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah itu kalau itu duel. Kali ini kan kita pembuktian. Beliau ini kan bukan Marcel. Iya, saya kan bukan Marcel. Ini kan dokter. Saya kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. Nah. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. iPhone 13 Pro Max.
Kalau bisa tembus, WC. kasih saya apa nih? Hah? Kalau saya bisa tembus, Ditembus gimana nih? kalau saya bisa masukin, nggak usah saya kasih apa-apa lah. Standby ya. Cabut laporan untuk Marcel aja. Oh, Jangan, jangan, kalau nggak itu, bisa. kalau itu urusan hukum, jangan, nggak ada kaitannya. Di belakang aja ntar sama saya. Nggak. Saya masukin, Hmm? kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. advokat baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi kayak Beda gitu. lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi nggak bisa. Sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan. Kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Ya, bisa atau nggak? Nah, bisa atau enggak? Kira-kira kalau dibedah orang bisa nggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialisnya ini. Jadi dia belum mempelajari. Belum untuk- mempelajari ini. untuk, Oh, belum untuk bisa. masalah Oke. jarum ini. Oke. Jadi jarum yang lain, jarum yang biasa bisa. Sebenarnya kan jarum pentol Jarum- dengan ini kan benar, beda lebih besarnya. Tajaman ini. Lebih keras ini, lebih keras ini. Tajaman ini. Tapi kalau tajam tajam ini. Tajamnya Enggak. tajam ini, benar-benar. artinya tajamnya tajam ini. gini. Artinya di dalam dunia. Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang saya bilang tadi, masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Itu. Bidangnya apa? Kalau dia kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak gotri, ada tembak peluru tajam apa. goret. Beda. Nah, Oke. beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Oh, jarum Dan pentol. pistol, Dan, gotri. Dengan Kebal, gotri gitu jarum loh. Tapi pentol. kalau udah bicara masalah ini, Kalau dia belum- jarum ini beda. dia belum pernah. Sekarang ini dah. Dia Nanti belum kapan, pernah. kapan kita bikin waktu? Hah? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah, anenin. Ketemu bisa aja kali. Ini udah. Tak mana deh. Ayo. Baca udah, cepet. Ayo. Ciunya lu jangan. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Izin. Izin dulu. Taruh, nggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama jarumnya. Ngobrol ente Tenang aja, kadang-kadang. siap. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia ini dulu. Jampe dulu. Karena nusuknya pakai yang gini kan. Ya kan membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. semua dilalap. Semua. Dokter gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak. Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa dia saya mahal. dengar. Cari Hah? debus yang memakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti nungguin fayakun dari Allah. tunggu Fanya. Oke, saya hargain. Thank you. Jadi nggak jadi iPhone 13 nih ya? Hah? Nggak jadi iPhone 13 ya? Udin aja dah. Udin nggak bisa. Udin nggak bisa. Udin nggak Tapi sakti tapi katanya. pakai itu udah pakai Udin. Dites pakai itu. Pakai pisau. Oh, kalau dia nggak berani pakai itu. Dia berani loh pakai pisau loh. Udin. Tapi Tapi berani kesayat, nggak? tapi kesayat deh. Tapi saya Kesayatnya itulah istilah kata. berani nggak pakai pisau? Ngisi orang aja dah saya. Ngisi orang. Ngisi orang. Habis diisi orangnya pakai scalpel bisa. Aneh sikat. Bisa jangan pakai cutter, pakai pisau. Enggak tajam. Beda lagi cerita. Nah, ini kan jarum. Sama-sama Bener. tajam. Jarum, silet, Hah. cutter beda lagi cerita. Serius. Oh gitu. Bolehlah cari orang paling sakti paling ini. Pasti ditantang cutter. Nanti dulu, mikir dulu saya. Oh mikir Tuh. dulu. Jadi Karena istilah kata kita ini berbeda-beda profesi. Ada yang anti bacok, debus aja. Pakai golok-golok doang. Ada yang anti tembak aja. ya tapi kan pisau, cutter, silet, scalpel itu kan satu. Tajam nggak? Tajam, sama-sama Tajam. Cuman beda lagi. Itu yang kami pelajari ketika kami misalnya kami ibarat kata belajar bahasa Indonesia terus bahasa Indonesia sampai kami paham. Oke. Begitu bunyi gini. Ada yang lain deh kalau jarum pentol saya nggak ini. Ada nggak yang lain yang Tembak-tembakan aja deh yang orang nggak berani. di sini? Karena dia spesialnya jarum pentol sama tembakan gotri. Tembak-tembaknya kalau mau benar, nih terus terang nih saya ngomong ya. Kalau mau benar, nih langsung saya yang ditembak, guru saya yang nembak nanti. Terus terang cobain dulu tembak Pistolnya aja. bawa? Enggak, nanti Iya, undangan lagi. Oh nggak bawa. Diundang lagi ntar. Ntar diundang lagi. Nah, Oke. Jadi gini dokter, mohon maaf dulu ya, mohon maaf. Jikalau kita istilah kata mempelajari ilmu kebal, maksudnya, itu ada tingkat-tingkatnya. Ada tingkat. Terus terang, Dan Mas Jindan apa? Kalau ada, tingkatannya? kalau yang lebih tajam lagi dia nggak Tembak bisa. doang. Dia tajamnya Tembak-tembak yang doang. Tembak. Tembak sama jarum pentol. Jarum pentol, Jarum mentol sama jarum kasur. jarum kasur.
Oke. Jarum kasur itu yang besar itu? Iya, yang gede. Ini lebih kecil dari Nah, jarum itulah. kasur. Itu Ya kan? beda. Itulah istilah kata yang tidak masuk akal logika tadi itu. Kalau jarum kasur Jadi dikirim udah. sekarang gini dah. Sulap sama dukun. Sulap sama dukun yang saya omongin ya. Ya. Bohongan sulap atau dukun? Mas, maksudnya? boleh nggak agak mundur sedikit soalnya kamera saya ketutup. Oh iya. Hilang nanti saya, Mas. Saking ini ya. Saking semangat ya. Sulap Sulap dengan dukun. yang ngeredeknya. Sekarang saya tanya, Hah? sulap sama dukun, bohong yang mana? Sulap sama dukun. Depends dulu ya, dukun mana nih. Kalau dukun pijit kan nggak bohong. Enggak, yang saya tanya. Oke dah, debus yang saya tanya. Nah, Sama sulap. Ini pesulap, debus yang asli nih ya. pesulap gini Mas, pesulap dan dukun yang tanda kutip tadi, berbohongnya itu berbeda Mas. Kalau Berbeda, pesulapnya itu kan menipu cuma untuk entertain. Ini yang asli. Kalau kita ngomong pesulap itu Mas, kalau kita ngomong pesulap Ya ente itu jangan manggil Mas dah, udah yang Jawa, panggil aneh. Habib. Jindan aja dah. Oke. Mas cuy. Jindan, jadi gini, kalau kita ngomongin si pesulap itu penipu, yes, dia nipu, memang benar. Tapi Pakai kalau kita oknum ya, oknum penipu ya. Tapi kalau kita ngomong seperti itu punya, ya aktor juga nipu, Sekarang gini. aktris juga nipu. Oke, sekarang gini deh. Kenapa jikalau sulap itu nipu, kenapa disama-samakan dengan dukun? Saya tanya itu aja. Kami belajar dengan sungguh-sungguh. Kami mengapakan kitab. Kami mengapakan sholawat, amal-amal dan lain-lainnya. Kenapa kami sebut penipu? Sedang kami belajar. Ya Habib, ente duduk di sini aja. Duduk di sini ente. Ani pengen dikasih apa ini? Duduk di sini. Menunggu sampai besok lagi. Cuman amalan satu, cuman. Apa itu amalan? Ilahi wahmihim mawaddamir man adana ya ilahi. Ya ilahi, lindungilah kawasan kami dan hancurkanlah orang musuhi kami. Hancurkan kutip. Mau bikin dia hancur sehancur-hancurnya atau bikin dia istilah kata tunduk setunduknya atau bikin dia cinta kepada cinta. Itu. Oke, terakhir nih. Banyak komentar-komentar yang dia jawab. Kalau ngapain asosiasi dukun gugat Marcel? Katanya sakti. Kalau sakti katanya santet aja Marcel. Nah, sekarang gini, saya tanya lagi nih. Jangan terlalu maju Mas, hilang nanti. Oh, iya. Sekarang gini. Marcel istilah kata pengen disantet. Pengen disantet. Bisa nggak? Ini potong kuping saya. Bahkan ada ribuan umat yang sakit hati melihat beliau. Karena apa? Beliau mengatakan santet itu trik. Ini demi Allah, demi Rasulullah nih. Ada tapi santet. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini ngomong. Mohon maaf, tunggu 45 menit. Hah? Yang benar kita nih. Mati ntar orang bendera kuning aja kodenya. Oke, tungguin 45 menit. Kun fayakun terjadi. Karena apa? Jikalau istilah kata yang namanya ilmu hitam tidak ada. Kenapa nggak dikerjain? Nah, sekarang Kan dia sudah nantangin. Nah, Jadi gini, saya luruskan agar tidak membias. Taruh. Jadi gini ya. Kalau dibilang santet tidak ada, ya. Kalau dibilang santet tidak ada, tidak mungkin orang-orang pinter di Komisi 3 ya DPR RI itu merancang undang-undang khusus untuk santet. Kalau santet di Indonesia tidak ada. Karena santet itu ada, makanya orang-orang yang cerdas, melebihi cerdasnya Marcel, merangkum RKUHP. Ada salah satu, ada beberapa pasal Itu diatur ya di pasal ya? diatur dalam undang-undang tentang ilmu santet. Karena selama ini RUU ya? ilmu santet ada, ya, tapi belum ada undang-undang yang mengatur. Karena orang mati karena santet itu banyak. Yang diatur apanya nih? Nggak Yang boleh santet diatur siapa? gitu? apabila ada orang nyantet orang dan diketahui dia penyantetnya, dia kena pidana. Oh. Karena selama ini orang nyantet orang tahu dia pelakunya, tapi susah untuk diuji. Oke, Diuji secara ilmiah. Saya Gitu. oke kan aja karena saya kan nggak tahu ya dunia ini yang Iya. hukumnya. Nggak, gini, Tapi Mak, kan santet itu benar-benar ada. bentar Tum. Kan saya bilang gini, jangan bolak-balik gini. Saya dengar dulu, biar nggak bias. Kalau santet itu tidak ada, orang cerdas di DPR RI Komisi 3 itu tidak mungkin membuat RKUHP. Oke. Kalau Artinya, kalau si Marcel bilang santet itu tidak ada, dia belum cerdas. kalau santet itu ada, kenapa nggak disantet aja Marcelnya? Itulah yang saya bilang tadi. Kenapa harus dilaporin gini, polisi? Begini.
untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral, dan karena itu kan ilmu berdasarkan doa metafisika. Nggak Doa bisa kita waktu lagi viral, iya nggak nggak bisa bisa. langsung. Doa kita kepada sang penguasa, atau ada juga yang meminta kepada setan kan gitu. Ada juga minta. Tunggu agak nggak viral, agak sepi baru bisa disantet Mungkin nanti. yang saya tahu sih kalau udah nggak viral lagi Kenapa? mungkin bisa di. Kacamata nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi begini. Santet itu dibilang nggak ada itu salah. Kenapa? Karena ilmu metafisika juga ada buktinya di dalam keilmuan juga dicatatkan gitu. Artinya di sini kalau berbicara masalah santet itu tidak ada, katanya goib itu tidak ada, Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun dia. Iya. Jadi harus banyak minum air sabun biar Jam-jam. otaknya encer gitu. Karena gini, karena orang setingkat anggota DPR RI saya lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santet. Kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santet? Nggak ada. Jadi Sejujurnya jangankan Marcel sih, ah, saya pun juga tak percaya sejujurnya ya. Sekarang ini saya tanya, jangan bilang nggak percaya Jangan Mas bilang Richard percaya. Lee. Karena apa? Sekarang- Habis acara ini nggak viral, takutnya Mas Richard Lee muntah darah tidak ada penyebabnya. Lah, Karena kan- begini, kan boleh Mas kan. Richard Lee Kita kan kan masyarakat gini, kan betul, orang kan betul. boleh percaya atau Jadi tidak gini, percaya jadi gini. kan nggak boleh memaksakan Iya, kepercayaan. betul itu gitu. Kalau Dokter Richard Lee tidak percaya, Hah? Dokter Richard Lee pergi ke Siloam. Oke. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan Dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0. gini Mas. Kalau menurut ilmu Gini, kedokteran Mas. trombosit 0 itu mati. Gini Mas. Ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, Iya. saya kasih 3 iPhone untuk Mas. Tidak mengeluarkan diagnosa karena santet. Nah. Karena penyakit kedokteran Nah. yang jelas. Tetapi Itu kan yang klaim satu orang. betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah ini. Kenapa? Semua pasti Ah. ada alasan medisnya. Iya betul. Iya kayak saya bilang tadi alasan medis Kalau tetap. masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangankan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Betul, kalau rumah sakit pasti bicaranya masalah ilmu kedokteran. Kan saya bilang begitu. Namun ini orang kalau bicara masalah, kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran kan gitu. Ini trombositnya kan menurut dokter udah sekian, oke. sekian udah rendah banget. Oh, ini udah bahkan Ya, ini itu kan kepercayaan. bisa nggak selamat kan Oke, gitu. itu kepercayaan masing-masing. Artinya bukan kan? berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Menurut Gitu. Bang Firdaus kan ada, itu kan kepercayaan masing-masing. Betul. Saya nggak bantah. Saya juga Betul. nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus. Iya, betul, Bagi betul. saya kan, menurut saya santet itu tidak menurut saya. Iya. Ya kan simple pertanyaan saya adalah kalau memang ada, kenapa nggak Marcel aja jangan Iya, saya. iya, iya. Kenapa nggak Marcel disantet? Belum. Belum. Namanya. Tapi mau disantet. Ya, Nggak tahu, yang nggak lain tahu. mah. Kalau itu nggak tahu, tapi belum. Oke, terus katanya tadi, wah kan ada tulisan ini komen ya. Iya. Kok tambah sepi katanya kan? Kenapa kalau nggak tambah sepi kan katanya dukun jago? Kenapa nggak pakai pengelari sendiri aja? Oh enggak gini, kalau masalah sepi Hah? itu bicara dukun urut. Dukun urut. Ya, kemarin tuh yang pelapor. Hah. Pak Agus dia yang berbicara masalah, kan saya bilang tadi ada 12 karakter dukun. Dukun urut tambah Ini sepi. salah satunya nih gara-gara bilang ini dukun urut jadi sepi. Dukun urut menurut versinya beliau nih dukun urut. Dukun yang lain nggak? Ya belum tentu kan yang baru berbicara dukun urut kan saya bilang ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak Ah, setelah ini, tampilnya ah, Marcel? ini. Kalau aneh Dukun- pribadi buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali saya kata nggak ada. Cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, cuma bertanya banyak. Beb, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Beb? Atau ente apanya? Ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya yang ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang Muslim, Melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata akan keluar di agamanya. Nah, Dan saya lihat di sini ya. bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang abis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi Nah. C, D. Jadi kayak ambigu. Dokter. Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Nah. Tapi itu ngeblunder terus gitu. Dia tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah Sementara diragukan. Rasul SAW aja bisa berbicara dengan
jin. Mohon Syekh maaf. Abdul Qadir Jailani bisa wali kutub Wali. bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non muslim ya, saya nggak Dua-duanya tahu ya. gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa Ah. ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Depan saya. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. saya Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya pernah Al-Quran. sama hadisnya. Gitu, harus baca Berarti nggak baca Al-Quran. Arab gundul dong. Iya, Oh, gitu. harus baca. Anggap saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Iya. Jadi begini, Mungkin nanti kita ngeliat lagi videonya. Aku takutnya aku yang salah nyampein kan, jadinya kan gak ini ya. Aku takutnya aku yang salah Ustaz Eri nyampein. nggak ngomong gitu sih. Ustaz Eri ngomong dia percayakan jin, Hah? dia bisa komunikasi dengan jin. Ya. Ada. Jadi nanti Ustaz keluar konteks. Kalau di Islam Oke. itu kan jin wajib di sekarang gini, Ada hadis yang bilang kalau misalkan jangan hadis Udin, jangan hadis Udin. kalau aku ciptakan Bawa. manusia dengan jin untuk menyembahku, kan itu ada. Di dalam surat salah satu surat di Al-Qur'an. Gitu. Jadi gini tuh, apanya dokter. beda nih. Melebar ntar ujung-ujungnya kita Jadi begini, dokter. somasi-somasi Jadi Ustaz kita Dery. fokus ke Ya udah, pusat potong merah dan aja para hari. dukun nih ya. Oke. Kita fokus ke pusat merah dan para dukun aja nih. Oke. Jangan melewatkan lain. Oke. Jadi begini, pesulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu gangguan syahadatnya. Sekarang nih saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngebajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Hmm? Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya tanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa Nggak lihat. tahu. Ada nggak? Itulah pribadi. Jadi kalau- semua orang diciptakan, semua orang diciptakan, kiri kanan tuh pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada jin. Jadi di gini, samping. jadi gini. Dan Pasti ada jin. Jadi Bang gini. Jindan bisa lihat. Jadi gini, Bang. Semua tempat. Tar, Semua Bib. tempat. Jadi gini, jadi kalau kita berbicara masalah jin, goib atau tidak, itu jadi balik lagi kepada kepercayaan masing-masing menurut agama kepercayaan masing-masing gitu loh. Jadi kalau seandainya, ini susah kan, pertanyaannya datang dari Dr. Richard Lee yang agamanya Katolik kan gitu. Yang jawab ini jin dan datang dari Islam, jadi nggak nyambung nantinya. Akhirnya buka kitab lagi gitu. Mendingan kita bahas yang masalah substansional, hak dan kewenangan daripada pesulap merah gitu loh. Dia nggak melebar kemana-mana. Ya, saya nggak meragukan dari segi agama sih. Saya kan Iya. cuma meragukan dari sisi saya kan wajar dong kalau saya awam kan saya pengen dari segi Betul, kemampuan. Kalau dari segi kemampuan pembuktian, misalnya kalau di samping kanan saya ada jin, abang bisa komunikasi dengan jin tersebut, boleh nggak saya tulis angka di sini Karena minta gini, jinnya yang karena lihat? gini, maaf, karena gini, karena gini. Nanti abang bisa tebak Begini, tanya tar dengan dulu, jinnya. saya jawab dulu. Karena gini. Itu sulap. Kalau Itu bukan sulap, itu bicara magic. masalah jin dan setan, Bentar, saya hadirin ada dalam sulapnya. ada agama yang mempercayainya, ada agama juga mungkin yang nggak percaya gitu loh. Jadi kalau seandainya ini ditanyakan lagi itu tergantung daripada keimanan masing-masing gitu. Itu bukan sulap, itu magic. Oke, saya pikir cukup. Saya sudah saya sudah cukup mengerti dan sudah cukup disampaikan juga, cukup diklarifikasi juga. Saya sih pengennya sih ya kalau karena menurut saya kayak gini ya. Saya minta maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah. Mereka kita Nggak berbeda apa-apa. pendapat hal yang Nggak biasa. apa-apa. Ya saya minta maaf kalau ada pendapat yang salah, tapi bukan artinya pendapat saya yang paling Nggak benar salah atau sih pendapat kita, ya. abang-abang sekalian ini salah, bukan kayak gitu. Saya nggak berani nyalain seperti itu. Tapi kan saya nggak pendapat ya itu adalah hak saya dan pendapat sampean juga pendapat abang-abang juga adalah pendapat haknya abang-abang. Cuma saya memandangnya bahwa sejujurnya mungkin ada cara penyampaian yang salah, sama sih. Saya juga pada waktu nge-review mungkin lah ada yang nggak suka dengan gaya saya mereview atau lain Iya, sebagainya. betul. Tapi kan sebenarnya substansi apa yang saya kerjakan itu sebenarnya tulus dari dalam hati. Siapa sih yang senang kita 100%? Nggak ada, Bang. Ya Abang Jindan sekalipun walaupun baik, luar biasa, nolong orang sekalipun, pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Tapi yang kita lihat secara holistik.
Apakah pesulap merah ini tujuannya apa sih? Kalau yang saya lihat, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan cara dia. Tapi yang saya pengen lihat adalah, oh ya memang benar ada beberapa oknum yang seperti itu. Dan kalau misalnya kita, kalau misalnya abang nggak seperti itu, kalau menurut saya akan lebih bijak kalau misalnya, oh iya banyak banget dan kita memerangi orang seperti itu karena memang benar perangi seperti itu. Ya, tapi mungkin mengkoreksi kata-kata pesulap merah juga. Mungkin itu saran saya. Jadi kembali lagi, kalau bicara masalah sulap merah, legal standingnya itu aja. Dia berbicara masalah dukun, kapasitasnya apa gitu loh. Sebagai apa? Itu yang saya bilang tadi, kita belajar berdemokrasi dengan baik ya. Jangan sampai kita ini kebablasan. Kita menganggap semuanya ini benar, tetapi tidak ada alasannya juga kan menjadi tidak benar. Karena gini, itu yang saya bilang tadi, uji kompetensi itu penting. Untuk mendapatkan satu legitimasi atau pengakuan secara hukum ya tentang profesi yang kita geluti gitu loh. Artinya di sini kalau seandainya Marcel ini pesulap, ya mbok ya izinlah uruslah tuh organisasi pesulapnya gitu loh. Izinlah akte pendiriannya apa segala itu, baru dia berbicara masalah sulap. Berangkum ADRT-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Tetapi ini legal standingnya nggak ada, izinnya nggak ada, dia koreksi bukan pesulap, dukun, dia nyebrang jauh. Artinya di sini dia udah overlap lah kalau menurut saya. Ya itu menurut Abang Firdaus kan. Menurut Abang Firdaus. Makanya sekarang ini saya bilang dampaknya adalah ketika dia nggak punya legal standing, dilaporkan orang masuk deliknya. Diterima oleh polisi, diterima gitu loh. Makanya dia bilang tadi, saya tidak kena delik. Dari mana tidak kena delik? Kamu bicaranya ngaco kayak orang habis nyabu gitu loh. Jadi hari ini berubah, besok berubah. Kita akan ngomong lagi ini setelah P21. Iya, P21 nanti masih panjang. Ya, karena proses dari mulai P1 P18 aja belum kan. Karena kayak gini. Artinya begini kan Pak Dok. laporin kan semua orang bisa. Laporkan bisa. Tapi kan bisa diterima atau tidak, bisa naik atau tidak. Nanti kan, itulah yang saya bilang tadi, setiap kan bukan artinya dilaporin terus pesulap merah pasti salah kan, enggak juga. tidak kan? salah dia. Tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah sebelum vonis itu dilaksanakan oleh hakim. Namun di sini ada proses hukum yang sudah diakui oleh negara melalui P1 tadi. Gitu loh, P1 artinya kita sudah melaporkan ini kepada pihak polisian yang mengeluarkan surat tanda terima laporan polisi. Itu dulu. Ya, itu LP kan? Artinya di sini LP-nya sudah ada, biarkan itu bergulir. Administrasi hukumnya, hukum pidananya biar aja berjalan. Namun di sini kita jangan sampai kayak kami ini tidak menjustifikasi si Marcel ini sebagai apa. Namun deliknya sudah masuk, kami sudah melaporkan. Itu kewajiban kami sebagai warga masyarakat. Kami tidak melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum ya. Kenapa yang seperti yang ditanyakan oleh Dokter Rizal tadi, kenapa nggak disantet aja? Kalau saya jadi dukun, saya mah nggak usah repot-repot mau laporin ke polisi lah. Dan belum tentu itu juga bisa P21 atau diterima, santet aja mah. Kalau masalah P21 itu bagian daripada proses ya, by proses. Artinya di sini kita juga menunggu pihak polisi bekerja secara profesional kan gitu. Di sini juga kita nggak bisa juga cepat-cepat Pak periksa kan banyak antrian juga kan di sana gitu. Yang jelas di sini kita sudah membuktikan bahwa di sini ada delik pelanggaran yang diduga dilakukan oleh saudara Marcel itu dulu. Jadi permulaannya ada, bukti permulaannya, deliknya sudah ada, P1 sudah kita jalankan. Gitu. Artinya di sini kalau saudara Marcel tidak masuk, nanti biarkan ini berjalan. Gitu. Dan ini bisa stop laporan ini apabila Marcel ada itikat baik, datang meminta maaf, mengakui kesalahannya, kekhilaafannya. Ini bisa stop. Dan dimaafkan? Dimaafkan pasti. Dimaafkan. Saya jamin 1000% dimaafkan dan saya akan kumpulkan dukun-dukun itu, kita tumpengan, kita bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing. Kenapa? Karena menurut saya Marcel ini adalah anak muda yang potensial. Kenapa dia tidak asah daripada dia menggubris orang lain, kegiatan orang lain? Lebih baik dia asah dong ilmu dia. Kenapa dia tidak bisa menyaingi David Copperfield Amerika kan gitu? Kan lebih elegan lagi bertarung tanpa menjatuhkan orang lain. Makanya saya bilang dari sini, saya lebih setuju saudara Marcel ini mengasah lagi keterampilannya, bisa mengalahkan Deddy Corbuzier, Damian di TV dengan pertunjukan yang sangat spektakuler kan gitu. Saya kagum dengan keahlian sulapnya si Marcel ini. Saya kagum sekali, jujur. Kenapa? Anak seusia beliau bisa membuat pesulap-pesulap senior itu tercengang gitu loh. Itu yang saya bilang, ini Marcel sangat jauh kemajuannya dibanding waktu dia ketemu dengan saya dulu. Gitu loh. Waktu dia masih merambah di dunia sulap gitu. Karena Marcel ini kan satu pendaringan dengan saya. Satu dukun lah gitu. Jadi bapak angkatnya Marcel juga dukun kan gitu. Oh ya? Iya kan bapak angkatnya Marcel dukun. Gitu. Bapak angkatnya Marcel dukun dan kita
dari satu padepokan yang sama kan gitu. Oke, pertanyaan terakhir singkat aja. Kalau Udin palsu. Oh, kalau masalah palsu atau tidaknya itu tergantung kan saya bilang tadi. Deliknya kalau memang ada yang melaporkan silakan. Enggak, menurut abang aja dukun palsu atau enggak? Palsu, aneh ngomong. Oh tidak, jangan dulu, jangan dulu. Kalau jangan dulu dibilang palsu. Kalau Udin karena tidak ada legal standing diduga palsu. Kemampuannya? Hah? Bukan Ini itu, karena dia main. Kalau kemampuan masing-masing kan saya bilang tadi kan beda antara perbuatan dengan skillnya Singkat dia. aja. Menurut abang, ini menurut abang aja. Iya, menurut abang, saya nggak maksakan benar kata. Menurut abang, Udin kemampuannya asli atau palsu? Menurut beliau palsu? Kemampuannya asli bisa kita tonton. Asli. Oke. Asli. Cukup.